Kita bertemu lagi di Samarinda Friends. Saat ini kita bersama mas-mas tampan, pemberani, dan kocak abis. Halo semuanya. Kenapa malu interview? Oke, kamu memulai karir sejak kapan? Karir komedian? Konten kreator ya? Spesifiknya konten kreator atau komika? Awalnya dulu malah aku jadi stand up comedian dulu. Tahun 2015. Habis itu jarang dapat kafe. Anggap aja nggak laku lah ya waktu itu. Nggak lucu ya? Lucu. Iya sih kayaknya. Akhirnya tahun 2016 nyari media lain nih. Aku nih orangnya mau berkomedi nih. Cuman karena stand up udah nggak bisa, akhirnya bukan nggak bisa sih, nggak ada tempatnya lah waktu itu karena aku dulu SMA itu di Bulungan, Kalimantan Utara. Itu yang mungkin orang-orang tahu tempatnya terpencil lah. Jadi waktu itu kafe belum banyak. Iya sih. Sekarang emang sudah banyak. Sekarang alhamdulillah udah banyak. Sekarang sih udah banyak. Coba lihat stand up sana. Nggak ya? Enggak dulu deh. Nggak dulu. Akhirnya aku pindah nyari media lain. Oh, lihatlah video YouTube itu. Awalnya dari YouTube atau langsung IG? YouTube dulu. Jadi aku 2016 bikin YouTube, bikin video prank, aku upload di sana sampai 2017 akhirnya benar-benar pindah ke Samarinda. Gitu. Tapi aku lahir di Samarinda sih, keluarga aku semua di Samarinda. Cuman waktu itu ikut orang tua di sana, guru orang tua aku. Dua-duanya guru? Satu aja sih, bapak. Jadi akhirnya Guru apa? Guru apa? Guru sejarah. Oh, Sejarah. pantas lah ya. Pantesan apa? Dilanjut dong. Pantesan apa tuh? Sebelum kita dengar proses karirmu, Ya. aku pengen tanya dulu kenapa kamu memilih memulainya di Samarinda? Kenapa mulai di Samarinda? Yang pertama, aku lahir di sini. Lahir di sini itu satu. Oke, klasik. Iya sih. Keluarga aku juga semuanya di sini. Karena sebenarnya aku bisa aja kuliah pindah ke Malang gitu kan, kuliah di Jogja gitu kan. Cuma ya, ya udahlah di sini aja karena memang udah ada beberapa orang yang kenal juga di sini. Seperti? Ya dulu aku waktu pindah itu langsung nyari komunitasnya tuh bang. Dulu ada komunitasnya Samarinda Kreator. Ya. Akhirnya ikut pindah ke gabung di situ sampai sekarang gitu lah. Jadi ya akhirnya tetap di Samarinda. Luar biasa. Gimana luar biasanya? Biasa aja. Sedih aku dengar. Biasa aja. Ya maksudku waktu itu kan skena per YouTubean ya. Di Samarinda kan belum terlalu Belum banget. hype ya. Kenapa nggak nekat aja kayak Agung Hapsa misalkan ke Jakarta? Apa bang ya? Aku nggak ngincar sampai yang benar-benar nasional. Aku harus gimana harus nama harus gede. Bukan. Kalau gitu ya udah aku pengen bikin video ditonton orang, udah senang gitu aja. Nggak ada sampai oh ternyata ini dapat penghasilan, ternyata ini bisa bikin terkenal. Itu belum ada. Itu sudah ada endorsean ya. Berarti awalnya nggak niat jadi influencer? Nggak ada. Lah terus ngapain nge-YouTube? Senang aja. Hobi. Aku kan? malah ya mungkin awalnya hobi bang. Atau desakan pacar. Nggak ada bang. Itu aku bahkan 3 Waktu itu nggak punya pacar? 3 tahun pertama gitu punya. Oke aja. 3 tahun pertama itu aku malah nggak dapat duit sama sekali. Cuman ya udah bikin aja karena aku senang kan jadi akhirnya konsisten lah. Tapi 3 tahun tuh konsisten? Konsisten Atau bolong-bolong? banget. Ya. Tapi 3 tahun tuh sudah dapat berapa follower? Waktu itu aku orang Samarinda pertama yang dapat 10.000 gitu. Di IG. Di YouTube. Karena waktu itu masih main YouTube tuh. Waktu itu di YouTube era-eranya siapa ya? Waktu itu masih era-era Chandra Leo, era-eranya Arab masih main game. Terinspirasi dari mereka kan atau? Iya, secara Global. secara konsistensi, terus secara aku belajar gimana caranya ngangkat video, tempo-temponya gimana tuh dari mereka sih. Cuman kan kalau dari isi konten sebenarnya udah beda. Jadi kalau isi konten aku nyari referensi sendiri. Terus kalau Gondrong ini terinspirasi dari siapa? Bagus Kalau ya? gondrong ini emang mau sendiri. Soalnya kalau anak kampus nggak gondrong tuh kayak menurutku biasa aja. Enggak. Iya. Masa sih? Ada sudah. Apa sih kamu kuliah apa tuh? Hukum. Kayaknya kamu nggak gondrong-gondrong deh. Belum. Apa? Prodi apa? Hukum perdata. Itu kalau lulus jadi apa? Kalau lulus bisa jadi notaris, jadi pengacara juga Jadi bisa. artis Bisa semua sih bang. Itu kamu gondrong sendiri dong di kelas? Itu sama Kemal aku sama Kemal tuh sekelas. Jadi di kelas itu Sekelas? kan seangkatan Apa dia lulus duluan? baru hari ini dulu. Oh iya. Aktivis lah.
Sarjana naik gaji dong. Bro. Apa? Sarjana naik gaji. Oh, dong. tergantung kinerja. Oke, selain 3 tahun yang nggak dapat apa-apa, biasanya kan kalau obrolan gini, kalau yang sedih-sedih itu ngangkat nih. Ada nggak duka-dukanya? Duka-dukanya ini kita tanya nih. Kalau duka-dukanya apa ya? Mungkin ya di awal-awal merintis itu sih bang. Kayak pertama aku nggak suka. Nggak suka. Karena waktu itu masih sekolah kan. Ngapain coba anak sekolah? Sekolah atau kuliah? Sekolah. Sekolah. Habis itu ya biasa teman-teman yang ngejudge apa segala. Apalagi waktu itu 2016 itu kan kreator nggak semasif sekarang ini. Iya. Jadi masih dianggap aneh lah. Orang tua masih ngelihat ya PNS masih mending lah daripada Iya. YouTuber. Sampai sekarang sih. Kayak gitu sih. Kalau sekarang sih lebih ya tinggal konsisten aja menikmati Endosan yang ada. Jangan cepat-cepat ke yang sukses. Duka-dukanya dulu, duka-dukanya. Masa sih nggak pernah yang di momen yang apa tuh? sedih banget, kayak sudah misalkan udah effort banget, ternyata yang nonton cuma 100 misalkan. Wah kalau itu sih sampai sekarang masih gitu kayak. Makanya aku sekarang tuh bikin konten yang simpel-simpel aja. Karena kalau aku bikin konten yang agak-agak niat nih, misalkan kayak sketsa yang panjang banget, terus yang nonton sedikit tuh, akhirnya ada rasa udah capek-capek. Walaupun berangkatnya suka, tapi jadinya hitung-hitungan juga ya kalau kayak gitu. Jadi itu hitungan, karena yang dulunya aku suka-suka mau nggak mau sekarang jadi profesi. Ketika ngeliat angka kecil, otomatis pendapatanku mengecil. Gitu. Gimana caranya aku jadinya mega terus videoku biar bisa rame. Soalnya aku kayak gini bang, misalkan videoku sepi, aku penasaran nih kenapa bisa sepi. Akhirnya besok nyoba lagi. Tapi kalau videoku rame, aku ketagihan. Jadi putaran-putaran kayak gitu yang bikin aku konsisten aja terus. Walaupun views kecil ya. Gitu. Jadi lebih kayak jadi suntikan moral aja ya kalau viewers gede. Iya. Aku tuh sebenarnya banyak ciri khas bang. Yang mulai dari anak indie, supir travel, terus jadi anak Kalimantan. Soalnya aku suka berubah-berubah karena menurutku netizen sekarang itu nggak bisa dikasih yang gitu-itu aja. Nggak bisa yang stuck ya. Harus variasi dan itu cepat banget berubah. Misalkan kayak dulu aku anak indie, ya paling setahunan lah. Habis itu udah sepi lagi. Akhirnya aku ganti, aku nyari dia dapat. Aku angkat aja sisi mitos-mitos di Kalimantan. Ngangkat gak sih orang? Ngangkat banget kemarin, akhirnya setelah ya kurang lebih 6 bulan malah udah mulai sepi lagi. Akhirnya aku cari terobosan lagi, dapatlah supir travel. Ada konten kreator yang dia ikut terkenal karena berdekatan sama konten kreator yang terkenal, dan ada yang sudah terkenal lalu collab sama konten kreator terkenal lainnya. Kamu tipe yang mana? Aku tipe yang collab sama udah terkenal sih. Jadi yang kalau sekarang kamu terlihat sering collab sama konten kreator yang sudah terkenal karena memang. Iya, karena kalau konten kreator yang di sini ya, kalau di sini sih kami nggak ada cerita kayak saling memanjat nih. Cuman ya udah bareng-bareng aja, rame-rame aja. Kayak mungkin ada Tahu Dayat, terus ada yang MU itu pernah nonton nggak? Ada namanya Sodrak tuh, dia pendukung MU banget. Belum sih. Tuh, jadi kita rame-rame. Sudah ya? Apalagi dia. Aku lo jarang nonton YouTube. Apalagi dia. Jadi rame-rame bikin bareng-bareng, kolaborasi. Terus kalau yang masalah collab-collaban, kayak misalkan kemarin aku sama Radit sama Arif Muhammad, itu juga aku nggak minta bang collab dong, enggak. Tapi aku gimana caranya? Mereka mau collab karena lihat kontenku. Bukan karena aku yang bang collab dong gitu. Naikin exposure banget sih. Kalau mereka udah nasional banget. Yang sama Radit efeknya apa kemarin? Sama Radit naik 10.000. Naik 10.000 satu video doang. Makanya aku pengen buat 10.000 video sama Radit. Berapa naiknya kira-kira? Ini kalkulator. Tadi kamu punya persona anak Kalimantan, anak indie, konten kreator indie, musisi. Nah yang indie itu kan cukup dark ya komedinya. Pernah dapat kasus nggak? Kalau yang dari indie-indinya sih enggak ya, cuman kalau aku berantem sama anak-anak indinya pernah. Gimana aja? Boleh nggak diceritain? Jadi yang aman aja ya? Ini aman. Oke. Jadi aku dulu muncul dengan anak indie yang puitis gitu kan. Jadi beberapa musisi ini nggak terima. Ceritanya mereka nganggep aku, ini kan indie ini udah berubah nih maknanya nih, jadi senja-senjaan. Iya. Yang tadinya independen kan. Nah mereka nganggap aku itu ngedukung senja-senjaan itu.
Oke, terus? Padahal aku ya maksudku tuh malah ngesarkasin orang-orang yang nganggap indie itu cuma senja gitu loh. Mereka marah. Untung aku punya backingan dong itu. Siapa? Ada Rio. Rio si anak India. Jadi Rio lah yang nyambungin ke mereka. Indie itu apa ya? Berdiri sendiri ya? Berdiri Ya. sendiri. Nah terus senja. Nah itu masalah tuh di situ sebenarnya. Anak-anak sekarang tuh pokoknya putus dikit foto-foto senja. Wah anak ini nih gitu. Oh. Akhirnya 420 nggak? Ya semacamnya lah. Tolong Bapak Kapolres. 420 Maksudnya penyanyi. Ah, penyanyi. sendiri. Salah satu persona kan tadi, bukan persona ya, keinginan kan menjadi komedian ya. Ya. Komedian itu kan nggak cepat baper ya, nggak cepat marah-marah. Setuju dong. Iya. Terus kenapa kamu tuh ngamuk dengan kasus Jin Bongan? Itu sebenarnya lebih ke sarkas aja sih. Oh, itu nggak benar-benar emosi, nggak marah sebagai anak Kalimantan apa? Ya itu caraku menyikapi aja. Jadi caraku ya dengan kayak gitu. Aku bikin video sarkas yang masih ada komedi-komedinya lah. Bukan yang, weh, kayak gitu. Bagus. Kerjaan editor nambah. Tapi kondisinya di balik layar emosi nggak waktu itu? Gergetan sih. Kok ada apa kalimat yang kayak gitulah. Kalimantan gitu kan. Tapi kan teman nasionalmu banyak nih. Kamu masih dapat nggak sih fenomena orang di Jawa itu masih nganggap di sini tuh memang pedalaman tuh? Masih. Itu masih. Kalau ditanya dari mana Samarinda? Ya, yang hutan-hutan itu ya. Oke, dengar-dengar, nah kita ke Kobolan nih, beneran Kobolan. Dengar-dengar nih, kamu suka nonton Borneo dari Tribun Ekonomi, benar nggak sih? Iya. Seberapa sering sih? Nggak pernah nonton di PIP malah. Kenapa? Feel-nya nggak dapet aja supporternya itu loh. Bukan karena harga tiket. Enggak. Kalau dulu mungkin iya. Oh, sekarang udah kaya dong ya? Sekarang sudah banyak endorse. Berapa karyawan? Karyawan sih 2 aja. 2 aja. UMR ya gajinya lebih? Ya UMR Jogja. Aku nonton selalu di Tribun karena dari dulu nontonnya di Tribun emang. Walaupun Iya, sore ekonomi. panas-panasan. Iya. Walaupun sore. Padahal kan kalau sekelas influencer ya enak di VIP, adem, Iya. kondusif, Dan uang sudah banyak. kayak jualan tahu Iya. tuh Sumedang, lewat-lewat terus. Lewat terus. Kenapa? Itu kayak lebih berasa feel-nya aja serunya gitu. Atmosfernya ya. Atmosfernya lebih berasa. Suka teriak-teriak juga itu. Suka teriak-teriak. Suka nyumpah-nyumpah nggak? Kenapa? Suka nyumpah-nyumpah nggak? Kadang-kadang. Terus Terutama kalau di Tribun relasi. aku selalu di Tribun Timur, yang bener-bener di tengah tuh. Jadi lebih Di rame. sama daerah perkusi tuh di mana ya? Wah ini misalkan perkusi di sini, padahal nggak jauh lah dari perkusi situ. Berarti yang suka ribut juga dia. Suka ribut. Tapi yang paling ramai dia presiden kemarin ya. Dia bisa kemarin ya. Di situ juga Apa tuh? di situ juga nonton. Tidak bisa aku nendang penalti tuh. Jadi Oh iya, itu. dia kemarin di bawah kan. Itu kemarin kan itu gimana prosesnya kamu menjadi icebreaker di pertandingan itu? Ada agensi dari TV-nya yang ngubungin. Waktu itu aku ditawarin juga pas semifinal. Oke. Cuma nggak cocok jadwalnya. Waduh, padahal Indosiar ngalah. Amin ya Allah. Bayangkan. Akhirnya, dihubungin lagi ternyata pas final. Betul, Hmm. aduh. Lewat nih kesempatan saya mangkat. Ternyata pas final dihubungin lagi. Di situ kan tulisannya Irfan Gapur influencer Samarinda. Itu kamu yang request atau Enggak, emang dari mereka itu. Emang dari mereka, dari TV-nya malah kayaknya. Bangga nggak sih ditulis influencer Samarinda oleh TV nasional? Bangga lah, biar setidaknya orang tahu ada Selamat. Samarinda. Kenapa selamat? Akhirnya ya udah, akhirnya jadi eksekutor penalti itu yang ketiga. Gol enggak? Cuman Enggak nonton. belum selesai aku cerita. Terus karena aku menghargai Markus. Enggak menghargai. Emang Emang nggak gol. Enggak gol. Terus di videonya Rio yang payung itu kan berataan pakai jersey Borneo. Borneo, Cuma kan yang aneh tuh cuma kamu. Iya. Pakai jersey pemain depan, non kiper tapi pakai sarung tangan. Nah, kiper. Itu udah siapa? Awalnya tuh mereka cuman ya udah disuruh pakai baju Borneo, ceritanya sebagai kiper. Cuma nggak ada dikasih tahu harus pakai sarung tangan. Tapi tetap dibeli, ya udah aku pakai aja.
dan ternyata panas. Makanya sholat. Oke, menurutmu Samarinda ini kota yang seperti apa sih? Nah, menurut aku aja deh. Ya. Oke, bangun dulu. Samarinda adalah Cetit. Nanti kalau aku ngomong cetit. kenapa sih suka betul ngeritik? Karena memang harus dikritik. Oke. Coba bangun dulu yang bagus-bagusnya deh Samarinda itu apa? Samarinda itu Nah, yang paling bagus itu masyarakatnya kenapa dia? santai dan juga cepat bergaulnya dibanding kota-kota lain. Jadi misalnya kita nih ngebawa nih si ini kita bawa ke kumpulan sini, nanti otomatis ke teman, nanti ke teman, nggak terlalu yang membatasi diri apa tuh. Akhirnya circle-nya itu aja jadi. Iya, kalau Samarinda bebas, asik aja, slow, santai. Tapi aku setuju sih. Kemarin tuh kan ada kayak survei kota paling layak dihuni, layak gini-gini. Cuma nggak ada survei kota di Kaltim yang masyarakatnya paling bahagia. Kayaknya Samarinda deh perasaannya. Santai. Kalau kita ke Balikpapan kan kayak kompetitif suasananya gitu kan. Samarinda ini kan biar mau di rumahnya banjir terus juga santai, nggak pindah. Ya, kalau kamu Samarinda itu apa? Kalau itu Samarinda, kayaknya kurang lebih sama deh kayak Bang Abdul. Apa itu? Soalnya juga ya itu masyarakatnya santai, mudah bergaul, siapapun. Termasuk pendatang juga kan, Samarinda juga banyak pendatang kan. Dan kayaknya nggak pernah ada kerusuhan antar penduduk asli dan pendatang gitu. Karena memang sejujurnya kan mayoritas pendatang sebenarnya. Cuma karena sudah lama di sini ya kita lah suka sama orang Samarinda gitu. Asik lah pokoknya. Apalagi kalau makan misalnya satunya lagi cair, itu yang bayar. Nggak bayar satu-satu gitu Samarinda ya. Emang kalau di kota lain nggak gitu? Gitu. Aku pernah di Jakarta. Jakarta kurang apa tuh di Senayan City, ada yang di depan itu cafe domain atau apa itu namanya. Namanya lupa. Terus anak-anak mobilan itu kaya apa ini tuh. Terus itu pas dia mau bayar kan, mbak mau bayar, pinjam pensil, keluar bilangnya gua ini dihitung satu-satu. gua ini kalau kita kan enggak ya. Siapa yang ada haji nih ada bos ini nih, nah itu yang dia makan bayarin. Ada kepikiran mau merantau ke Jakarta buat ngembangin karir atau mau tetap stay aja di Samarinda? Ada, cuman izin istri yang susah sekarang Bang. Izin istri yang susah. Ada kepikiran mau pindah. Soalnya kemarin waktu aku semingguan aku di Jakarta kemarin syuting iklan itu kayak, ternyata orang di sana tuh lebih kreatif dan lebih apa ya namanya? Lebih semangat banget gitu. Ya super sistemnya dapat lah ya kalau untuk konten kreator ya. Jadi kita tuh kayak terpacu juga. Yang bikin aku senang di sana tuh kemarin tuh kayak gitu. Apalagi waktu ketemu sama Radit sama Arif Muhammad yang aku baru seminggu aja udah bisa ketemu mereka nih. Gimana kalau anggaplah aku ngerantau 3 bulan 6 bulan udah bisa kemana-mana nih kayaknya nih. Gitu. Bisa beneran 1 juta ya nonton. Nggak cuma subscriber aja ya. Tapi mungkin nggak sih di Samarinda tercipta skena yang kayak gitu? Mungkin sih, karena di Samarinda ini yang dunia malam kenapa sih dunia kreatifnya ekonomi kreatifnya menurutku paling maju di antara kota-kota lain bahkan di Kaltim. Enggak, seluruh Indonesia sih. Wow. Soalnya apa parametermu apa? Ujungnya itu kebetulan enggak beneran ini beneran. Soalnya kayak di kota-kota lain itu misalkan antar kreator nih itu semuanya sikut-sikutan gitu? sendiri-sendiri, iya kayak gitu, saing-saingan. Yang kalau di Samarinda itu kan kita semuanya sama-sama, termasuk juga di stand up di Jakarta lagi naik banget, namanya ada Yono, ada Budi yang akhirnya pecah telur ya, Yono ya. Kemal juara 3 ya? Kemal juara 3, Ardit juara 2, Yono juara 1 yang paling gagah. Tapi nggak perlu lah ke Jakarta. Kenapa? Ibu kotanya loh dari sini. Iya kan. Ngapain? Kan pusat industrinya masih di sana. Sempat bateraiku rusak baru. Kalau tetap pindah. Aduh. Oke, kita geser dikit ya pembahasannya ya. Ya kemarin kita sama Rio, dia ibaratnya membranding Samarinda lewat musik. Kamu dengan konten-konten komedi. Ya. Borneo FC dengan sepak bolanya. Apalagi yang bisa dikembangin di Samarinda untuk jadi ekosistem? Apa lagi ya?
Oh ini kayak makanan nih. Kenapa makanan? Kalau nasi kuning nih, ini nasi kuning, misalnya nasi kuning nih. Nasi kuning di luar Kalimantan itu nggak ada bumbu Balinya. Iya, aku makan nasi kuning di Jakarta. Kering ya? Kering. Iya, nasi kuning, ayam, mie, serundeng. Itu serundengnya ya Allah secuil aja. Mana bumbu Bali? Padahal kita kan kalau yang kita cari yang bikin enak kan bumbu Bali. Aduh, kepunan. Kembala loh, laju-laju loh. Takutnya aja. Irfan Goku. Kayaknya harus dikasih tahu seluruh Indonesia deh kalau nasi kuning itu harus pakai bumbu Bali. Buat dong kontennya. Iya, kayaknya harus deh. Soalnya nasi kuning. Iya sih nasi kuning, cuman kan bumbu Balinya mana? Ikannya ada enggak? Enggak ada. Buat anak-anak Samarinda yang mungkin pengen menjadi Irfan Gapur selanjutnya. Apa selanjutnya? Kamu merasa gak sih kamu menjadi influencer tempat di sini? Enggak. Ya, aku Facebook kebanyakan orang mana? kalau nomor satu ya udah pasti Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Sama ya, Ria juga gitu ya. Ini karena Apa orang Samarinda jarang nonton YouTube ya? Enggak juga. enggak sih. Atau orang Samarinda nonton orang Jakarta. Karena Kenapa? kalah jumlah deh kayaknya bang. Iya, jumlah penduduk kita Oke, cuma berapa? Samarinda masuk top 5 nggak? Masuk. Nomor berapa? Nomor 3 Nomor 2-nya Bandung. Bandung. Pasti ya Jakarta, Jakarta, Bandung. Bandung. Habis itu Medan. Katanya nomor 3 Samarinda. Iya Samarinda, Medan. Habis itu terakhir itu di Makassar. Kamu BTW kapan mulai suka bola? Wah dari kecil lah. Dari kecil. Dari seberapa? Maksudnya umur berapa? Mana ya? Dicari lagi. Sejak gondrong atau Dari usia berapa? Dari usia berapa? Kayaknya waktu SD pacaran SD kelas 1 kelas 2 tuh udah karena kan udah SD kamu Samarinda atau Bulungan? di Bulungan. Oke. Berarti sukanya dari Eropa dulu ya? Aku malah ngikutin tuh Indonesia bang. Karena aku mikirnya gini nih, kalau kita ngikutin klub Eropa, suka klub Eropa, dukungan kita ke dia tuh sebatas apa? Paling beli merchandise itu pun kalau nggak yang Thailand kan? Iya kan? Kalau yang Indonesia kan kayaknya dukungan kita bisa lebih nyata gitu, nonton pertandingannya, bisa beli tiket, beli merchandise gitu-gitunya lah. Ini menarik, maksudku waktu apa ya? Aku tuh termasuk yang suka ngajak teman-teman di nasional ya, karena aku punya basis fans MU juga. Ayo buat nonton Liga Indonesia gitu. Sama pilih klub lagi dia. Apa? Ayo. Pilih. MU ya bro. Kamu apa sih? Madrid. Kalau Sama aja yang milik klub yang banyak pialanya. Ya. tangannya basah. Aku yang kayak gini. Kenapa? Aku amen. Oh iya. Garing ada. Susah ngajak orang nonton Liga Indonesia. Ya benar. Kamu melihat juga ya fenomena Merasa itu kayak. Apa karena sudah bisa lihat nontonnya di HP? Enggak sih, kayaknya orang-orang lebih udah skeptis duluan. Karena nggak sih kayak ini nah, kalau kulihat sering konten-konten tuh konten buruknya itu sering dicuplik, dipotong, diviralin. Itu ngaruh nggak sih? Wah ngaruh sih. Kayak nonton sekarang ada satu wasit aja yang ngelakuin kesalahan. Wah memang lagi ini sih udah telan harus ditonton lagi. Ini Liga Wakanda. Wakanda. Akhirnya ya udah. Padahal nggak semua pertandingan tuh gitu ya? Iya, padahal nggak semua pertandingan juga. Jadi kenapa kita harus nonton Liga Indonesia? Karena ya balik lagi sepak bola kayaknya bagi orang umum, masyarakat umum kan hiburan ya. Jadi ya ditonton aja buat hiburan, kalau bisa disupport malah disupport. Karena ya ngapain juga kita nonton dukung klub Eropa mati-matian, atau mereka juga nggak tahu ada kita. Kalau klub Indonesia kan ya tidak menutup kemungkinan kita bakal jadi bagian dari tim di Indonesia itu kan. Jadi bagian tuh maksudnya? Ya entah kita bisa support secara finansial beli merchandise dan sebagainya, entah nanti kita bisa misalnya kita bisa belum apa-apa mau support. Tapi benar bang, kayak aku tuh selalu menghitung ya kalau pertandingan ini di luar tiket sama parkir ya, karena aku pakai akses media kan. Datang beli minum dulu di luar, karena kan ke dalam nggak boleh bawa air putih tuh. Minum dulu, Nggak boleh yang botol. Iya, plastik boleh. Iya. Oke, nanti dicoba. Sampai dalam stadion kayak beli tahu Sumedang, terus keluar nanti sambil ngetik berita pesan kopi lagi, itu sudah berapa ribu dan berapa pedagang. Oh, terbantu dengan Dan itu terbagi ke beberapa ya.
Iya. Kayak ke klub kita. Iya. Suka-suka kalau pas pulang Bandung nggak bocor. Kalau Bandung bocor tambal dapat lagi kan rezeki tukang bengkel. Sebegitu Sistematis ya. Bukan, maksudku dampak ekonominya langsung. Kemana-mana. Jadi jangan bisa, aku misalkan bisa desain grafis nih, Borneo buka lowongan, aku masuk, juga aku bisa kontribusi kan, kayak gitu lah. Nah mungkin kan kamu daftar di MU jadi desain grafis? Enggak mungkin sih. Walaupun mungkin tapi kan kecil banget. Kecil. Jadi ya sebisa mungkin Indonesia dulu nih, biar semakin banyak peminatnya kan makin seru juga. Terlepas ya kita mengakui bahwa liga kita masih butuh banyak perbaikan ya. Banyak banget. Walaupun ini bukan liga yang buruk sebenarnya. Iya. Betul nggak sih? Tapi nggak baik juga. Nggak baiknya. Nggak terbaik. Tapi Oh benar buruk juga. Minimal kalau di level Asia aja kan belum masuk yang top 3 gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang buruk ya. Kita tegasin lagi nih. Iya, bukan. Masih seru lah. Masih seru. Apa? Memang kamu sering ngobrolin sepak bola Indonesia sama teman-teman di Iya. kayak apa misalkan? Kan jarang tuh orang bully-bullyan klub Iya, Indonesia. klub Indonesia kan. Nah kalau aku tuh lebih sering ke followersku. Karena aku baseku banyak yang di Bandung dan di Persija yang mana mereka tuh fanatik banget. Oh, dan PSM lagi. Nah, jadi nyambung tuh. Oh iya, Ya betul. sering saywar-saywar lucu-lucuan lah ke mereka. Nggak ada yang sampai DM ya? Nggak ada, aman. Ya coba yang gol Ronaldo. Sudah kemarin, enggak sih, aku dukung Portugal. Iya, siapa tahu dia yang nyanyi. Bukan fansnya. Tapi kalau Liga Indonesia apa yang diobrolin biasa? Kalau di Indonesia ya Wasit. biasanya wasit, karena itu pun kalau ada yang kontroversial kan. Kenapa kamu nggak bikin VAR aja untuk Liga Indonesia? Perlu nggak sih VAR kita? Kenapa harus aku yang langsung? Iya. Aku harus menonton bola, bukan panitia. Kalau dari sudut pandang penonton yang harus diperbaiki ya. Ini bukannya kita cari jelek-jeleknya, Ya. tapi yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan penonton apa aja? Penyelenggaraan aja sih dianya, yang kayak wasitnya gimana, terus gimana caranya broadcast itu lebih baik, karena menurutku ketinggalan juga nih. Ketinggalan. Kamu kalau nonton Liga 1 terus nonton Liga Malaysia aja, itu kayak kualitas gambarnya udah beda gitu. Ular server nggak sih kayak gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi sering bawa istri artinya kamu sudah merasa tribun kita udah aman untuk wanita. Iya, sejauh ini sih aman-aman aja. Kalau di ekonomi tuh crowdnya aman nggak sih untuk wanita dan anak-anak? Kalau di VIP kan terkontrol. Amannya sih aman, cuman yang nggak aman tuh paling asap-asap rokok doang sih. Asal rokok ya. Soalnya kan bener-bener Padahal nggak boleh, nyepet banget nonton tuh kan. nggak boleh ada asap. Nyepet banget soalnya. Jadi kalau orang merokok tuh asapnya ya udah semburan. Selain pernah nggak sih nonton UE baru nih? Oh nggak pernah. Memang sih raja kandang ya kamu Iya. Gover Samarinda ya. Ngomong aja. Borneo FC menurutmu perkembangannya bagi seorang Irfan Gopur menggembirakan kah atau cenderung stagnan? Kayaknya musim ini harusnya menggembirakan ya, apalagi di awal-awal Ya liga. haruslah, kita loh posisi 1. Iya itu makanya. Asal Di luar klasemen ya, kan Borneo terus berkembang nih. Secara fasilitas kita sudah punya training center, ibaratnya akademi sudah mulai jalan. Perlahan-lahan ya Borneo nggak cuma jadi klub sepak bola yang di kompetisi aja gitu. Ya. Punya akademi yang lebih bagus. Sport juga kan Borneo kan. Punya e-sport termasuk. Sudah cukup bagus nggak untuk seorang Irfan Gopur? Karena menurutku Borneo ini udah modern banget, dari segi sosial medianya, dari desain-desain di sosial media juga, spanduk-spanduknya, terus termasuk ini tuh kayak paling modern ya Di di Indonesia. Kelas. Bos Nabil. Poin lagi. Ajak dia makan Bos Nabil. Boleh. Kafe banget, kesotnya. Gimana tuh? Kalau ini kembali lagi nih, kalau ada yang perlu nih tingkatkan dari Borneo FC apa? Semuanya clear, aman, mantap. Borneo. Iya, berarti Bos Nabil. Paling kalau stadion di gua bawah, ajak dia. paling WC di bawah aja tadi. WC, toilet. Apa? Tribun biasa tuh. Tribun ekonomi. Toiletnya ya. Toiletnya. Itu aja sih. Tanpa tolong ya, ditampung ya. Kayak gitu. TV lah. Jadi ya, Sekalian aja pasang sperget. Jadi kalau pertandingan kan bisa ke WC Iya, ketinggalan. cas,
tempat ngecas. Menurutku Borneo ini kaltim banget atau Samarinda bang? Ini subjektif, sekali lagi subjektif. Jadi jawaban Gapur nggak boleh disalahin. Jujur Pur. Kaltim banget malah udah. Malah ke Karena kaltim jatuh. kayaknya orang siapa sih klub Kalimantan ya pasti Borneo udah mikirnya. Apa karena yang lain turun jadi Siapa tuh yang turun? sebelah Gimana? Siapa? balik papan tukar kan dulu ada semua. Ini sekarang yang Liga 1-nya cuma si Borneo. Kangen nggak sih maksudnya? Pengen nggak sih? Derby-derby Iya. Iya, karena derby-derbyan kan rame. Ada si Kukar, ada si balik papan. Nanti Bos Nabil harus ada 3 atau membagi diri menjadi 3 orang. Ya mudah-mudahan ada Nabil Husain versi lainnya di balik papan atau Padahal di Kaltim ini kan banyak banget nih perusahaan-perusahaan gede. Iya. Coba disupport. tolong lah. Iya, Enak kayaknya kalau kita punya. gede. Dulu kita punya derby Kaltim, punya derby Mahakam. Iya, ramai kita ke Bontang. Sekarang dari Kita ke Papadaan Balikpapan. aja. Sana tuh. Menurut Irfan Gapur untuk jadi fans Borneo FC itu apa yang perlu dilakuin? Misalkan harus bayar tiket, yang penting itu dah. Ya beli beli tiket. tiket, terus perlu langganan paket liga nggak? Supaya nggak ilegal. Oh iya itu harus sih. Soalnya kalau nonton yang ilegal, kamu nonton Borneo main, komentatornya orang judi. Ya biasa pilihnya gacor biasa langsung aja dimasukin. Serius ada kayak gitu? Lagi iya kayak gitu kalau ilegal. Boleh tuh coba. Jangan. Nonton yang legal lah. Iya. Legal murah aja. Iya, itu murah sih sebenarnya. Tadi beli tiket, beli paket nonton, apa lagi? Ya beli merchandise-nya udah pastilah. Minimal apa kalau merchandise? Ya kaos aja lah kalau jersey belum bisa. Hah? Maksudnya? Beda deh kalau kita teman-teman mau cari merchandise resmi Borneo FC, gimana belinya? Di Borneo Store. Borneo FC Store. Di Bisa. sendiri. Pas samping PPIP. Sampingnya Sajen juga. Langsung ke situ aja. Nanti nggak dapat diskon. Kamu secara pribadi punya jersey siapa aja dari masa ke masa pemain Bor? Sempat punya jersey nggak? Karena aku dulu tidak punya uang, Iya. aku dulu punya baju Borneo itu yang pas baru menang divisi utama tuh. Ya, terhitung lama sih sudah dari Oh, awal. Ya itu bagus itu simpan. Iya, Jangan banyak disimpan. orang cari-cari baju itu. Udah jarang gitu ya? Iya, yang garis-garis itu. Yang ini, yang Lain kan. Dia baju championnya Borneo FC yang pas divisi Oh, utama. itu selebrasi, iya, iya. Championnya kita Iya. selain tadi jadi Champions, apalagi merchandise yang paling terkesan lah? dari luar Gucci. Kayaknya garis-garis itu. Garis-garis. Cuman kan masih bocah aku gitu. SMA. Kalau musim ini pemain lokal yang jersey-nya harus diburu siapa? Pemain lokal. Borneo. Milih Bali masuk lokal ya harusnya ya. Milih Bali. Dari Tapi Bali. ya, Iya, daripada Iya. lokal. Diego Michel walaupun muka mereka bule, tapi dia lokal. lokal. Iya dong. Iya. Oke. Ya kalau yang mau yang amisi loh ini amisi. Oh iya sih. Karena Dia cadangan. Siapa? Toleh. Ini kalau kamu. Wah, Kenapa? enggak, Bayu dihamisi. Idola aku. Gatusnya Indonesia. Kamu turun Manado. Enggak. Aku bugis. Oh, Makasih. iya. Siapa satu lagi lokal. Yang lokal banget. Kalau banget ya. Si itu Tajudin bagus. Siapa tadi? Tajudin. Sarah gitu. Siapa? Sahar. Sargin aja. Sahar gini aja. Ini menarik. Irfan Gapur menyarankan Borneo fans membeli jersey Sahar Ginanjar. Oke, terima kasih Gapur sudah mampir di Samarinda Pride. Siap, makasih udah. Makasih ya Bang Dur ya atas bantuannya ya. Basah. Kantor ngapain dengan salaman?